surat Al-An'am ayat yang ke-145 ini menjadi dasar pada pembahasan kita yang ketiga tentang jenis-jenis najis, yaitu daging babi. Di sini Allah menyampaikan, katakanlah, qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu. Katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, kata Rasulullah, muharraman, sesuatu yang diharamkan, ala ta'imi yat'amuhu, untuk memakannya bagi yang ingin memakannya, illa, kecuali, ayyakunu maitatan, kecuali, kata Allah yang pertama, daging hewan yang mati atau bangkai, maka itu diharamkan oleh Allah. Kemudian audamam masfuhan, atau darah yang mengalir. Ini sudah kita bahas kemarin. Jenis najis yang pertama adalah bangkai, kemudian jenis najis yang kedua adalah darah. Maksudnya adalah darah yang mengalir. Kemudian jenis najis yang ketiga disebutkan di dalam ayat ini, aulahma khinzizin, atau daging babi. Jadi yang ketiga adalah daging babi. Fa innahu rijsun, karena semuanya itu adalah kotor, kata Allah. Semuanya itu adalah najis. Bangkai, darah yang mengalir, daging babi adalah kotor, adalah najis. Maka kita selaku umat muslim jelas bahwa daging babi termasuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakannya. Saudaraku, sahabat media sosial yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kira-kira kalau kita mungkin dalam keadaan darurat terpaksa memakan daging babi tersebut? Contoh, kita barangkali ditugaskan oleh tempat kita bekerja untuk melakukan pekerjaan ke luar negeri, misalkan ke daerah Cina, jauh ke pedalaman sana. Tidak ada yang ditemukan di sana, tidak ada makanan kecuali daging babi. Ini di pelosok Cina misalkan. Satu hari barangkali kita tahan tidak memakannya. 2 hari tidak makan barangkali kita tahan. 3 hari, mana tahan lagi. Maka dalam keadaan seperti ini, karena tidak ada lagi makanan yang bisa kita makan kecuali daging babi, ini dalam keadaan darurat, maka dalam keadaan seperti itu dibolehkan, dimaafkan untuk memakan daging babi, hanya sekadar untuk membuat kita bertahan hidup. Ingat, hanya sekadar untuk membuat kita bertahan hidup. Nanti jangan sampai karena dicicipi sedikit, aduh enak, dimakan sampai puas. Tidak boleh. Kata Allah dalam lanjutan ayat ini, famanir purro, tetapi barang siapa yang terpaksa, ghairu baghin, bukan karena menginginkannya, memang dalam keadaan terpaksa, wala adin, dan tidak melebihi batas, hanya sekadar untuk mencukupi kebutuhan untuk bertahan hidup saja. Fa inna rabbaka ghafurur rahim, maka sungguh
Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dalam keadaan darurat seperti itu, makan daging babi itu termasuk sesuatu yang dimaafkan. Itu misalkan contohnya yang seperti tadi. Lalu bagaimana pula kira-kira kalau sekiranya kita tidak tahu, misalkan kita pergi jalan-jalan ke luar negeri, misalkan kita ke daerah Eropa sana, lalu kita dalam keadaan lapar, karena lapar yang cukup kuat, lalu kita langsung saja melihat sebuah roti misalkan di sebuah toko, kita langsung saja membeli roti tersebut. Kita lupa untuk bertanya dari mana bahan roti tersebut, apa bahannya, kita lupa untuk bertanya, lalu kita makan. Setelah makan, kita nggak tahu bahwa itu ternyata roti itu terbuat dari daging babi misalkan. Kita makan, setelah kenyang, rupanya atau barangkali masih dalam keadaan makan, ada teman atau ada seseorang yang memberitahu bahwa itu adalah daging babi, roti terbuat dari daging babi. Maka bagaimana statusnya? Ini sudah kita makan, sudah masuk ke dalam perut kita. Maka dalam keadaan seperti ini berlakulah keadaan seperti yang telah digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadisnya, yang mana Rasulullah dalam Islam itu ada beberapa hal, ada 4 hal yang tidak dikenai hukum. Yang pertama adalah orang yang belum balik atau anak kecil sampai dia balik, itu tidak dikenai hukum. Kemudian yang kedua, yang tidak dikenai hukum adalah orang yang tidak tahu sampai dia tahu. Yang ketiga, yang tidak dikenai hukum adalah orang yang tertidur sampai dia bangun. Yang keempat, yang tidak dikenai hukum adalah orang gila sampai dia sembuh. Ini tidak dikenai hukum. Maka dalam keadaan seperti tadi, karena kita tidak tahu, sampai kita tahu, itu tidak dikenai hukum. Maka ketika kita makan roti tersebut misalkan, kemudian ada yang memberitahu, kita stop, berhenti makan roti tersebut, buang sisanya. Kalau ada di mulut, buang yang ada di mulut tersebut. Maka yang demikian, apa yang telah termakan oleh kita itu sesuatu yang dimaafkan. Saudaraku, sahabat media sosial yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah wawasan kita untuk melaksanakan ajaran Islam sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.